Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Peramal pikun mendapati mayat Cadaspati dalam kondisi mengenaskan dan melihat peri malam ada di sana. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Yuk, langsung saja disimak video kali ini. Jangan kau mengelak dari tuntutan dendamku, peri malam. Hutang nyawa harus dibalas dengan nyawa. Hutang darah dibalas dengan darah. Tak ada sempat lagi untuk tertawa, karena sebentar lagi nyawa dan ragamu akan terpisah. Kata-kata itu disepelekan oleh peri malam. Bibir manis itu mencibir, bikin hati peramal pikun makin getir. Jangan bikin persoalan denganku. Kalau raga tuamu tak ingin dipatah-patahkan oleh guruku. Genggaman tangan peramal pikun pada tongkatnya semakin kuat dan gemetar. Ia pun menggeram. Besetan dengan gurumu. Kalau perlu, ku tumbuk rumah sekalian dengan tongkatku. Tongkat dikibaskan menghantam kepala peri malam. Tapi dengan cepat, perempuan itu tundukkan kepala. Tongkat menebas udara bebas. Peri malam segera hantamkan tangannya ke wajah peramal pikun. Tap! Pukulan menggenggam yang dialiri tenaga dalam oleh peri malam itu ditahan dengan telapak tangan peramal pikun. Telapak tangan itu akan patah jika tanpa dialiri tenaga dalam yang cukup tinggi. Satu tangan peramal pikun yang memegang tongkat siap menyodorkan tongkatnya ke perut peri malam. Tapi tiba-tiba sekelebat bayangan coklat menerabas di pertengahan kedua tangan yang saling beradu kekuatan tenaga dalam itu. Kedua orang tersebut terjengkang ke belakang bagai sama-sama habis diseruduk kerbau liar. Mereka sama-sama bergegas bangkit dan siap saling adu tenaga dalam lagi. Tapi sebuah suara seru dari sisi samping mereka. Tahan! Keduanya saling palingkan wajah, memandang pemuda berpakaian coklat itu. Peri malam terperanjat, namun cepat sembunyikan rasa kaget. Peramal pikun menyipitkan mata dan berkata, Lagi-lagi kamu mau ikut campur urusanku, Suto. Suto Sinting tersenyum menyeringai lalu berkata, Aduh, mana imbang tokoh tua seperti kamu melawan darah cantik macam dia, peramal pikun. Peduli apa dengan cantiknya dia? Aku harus menuntut balas atas kematian adikku di tangan dia, Suto. Peri malam menukas kata, Hei, bukan aku ya pembunuhnya. Kalau bukan kau, siapa? Yang ada di sini hanya kau dan mayat adikku, sentak peramal pikun. Datuk Maragada yang membunuh adikmu, Pandot tua. Aku hanya menjadi penonton saja. Dia pergi ke selatan sebelum kau datang dari utara. Suara peri malam terdengar lantang juga. Nah, kau dengar sendiri peramal pikun, kata Suto. Peramal pikun agak sangsi. Ia masih menatap tajam pada peri malam. Lalu ia mendengarkan suaranya yang kembali datar. Jangan kau coba-coba mengelabui pikiranku, peri malam. Bangunkan mayat adikmu dan tanyalah sendiri padanya. Setelah berkata begitu, peri malam sentakkan kaki. Tubuhnya melesat tinggi dan bersalto satu kali. Dalam kejap berikutnya, dia sudah ada di atas tanggul sungai.
kemudian melesat pergi dengan satu lompatan bertenaga dalam yang membuatnya cepat menghilang dari pandangan mata Peramal Pikun maupun Suto Sinting. Setelah meneguk tuaknya 2 kali, Suto pun berkata, "Kluk, kluk." Kurasa apa yang dikatakannya memang benar, Peramal Pikun. Bukankah Datuk Maragade sejak dari tepi telaga sudah mengejar adikmu yang kini jadi bangkai ini? Aku yakin bukan perempuan itu yang membunuh adikmu, Peramal Pikun. Kalau begitu, akan ku cari Datuk Maragade untuk bikin perhitungan pribadi denganku. Ya, terserah kau, Peramal Pikun. Tapi tolong jelaskan padaku, siapa perempuan beringas tadi, Peramal Pikun? Kau pasti mengenalnya. Peri malam, jawab Peramal Pikun. Ia murid nenek peot yang bergelar si Mawar Hitam yang menguasai Pulau Hantu. Dia tokoh tua yang sedang menunggu saat terbaik untuk membalas dendam dengan musuh bebuyutannya yang bergelar Bidadari Jalang. Suto terperanjat sekejap, tapi ia bisa lekas tenangkan diri begitu mendengar nama bibi gurunya disebutkan. Mengapa ia bermusuhan dengan Bidadari Jalang? Tanya Suto dengan rasa ingin tahu. Bidadari Jalang melukai hati si Mawar Hitam semasa nenek itu masih muda dan jelita. Suami dari Mawar Hitam yang berjuluk Pendekar Tanduk Dewa direbut oleh Bidadari Jalang. Perkawinan itu menjadi hancur karena ulah Bidadari Jalang. Itu sebabnya Mawar Hitam punya dendam pada Bidadari Jalang. Tapi dendam itu tidak pernah kesampaian karena ilmu yang dimiliki Bidadari Jalang cukup tinggi, bahkan lebih tinggi dibanding ilmu Mawar Hitam. Maka Mawar Hitam pun menyingkirkan diri dari rimba pesilatan. Ia hanya akan muncul lagi jika sudah mendapatkan kesaktian yang bisa menandingi Bidadari Jalang. Lalu, bagaimana dengan pendekar tanduk dewa itu? Ia patah hati, merasa dipermainkan cintanya oleh Bidadari Jalang. Ia sudah tak mau lagi kembali pada Mawar Hitam. Ia mengasingkan diri di Gunung Tujuh Batu. Sampai sekarang tak pernah lagi muncul di permukaan bumi. Suto manggut-manggut mendengarkan penjelasan itu. Semakin hari, semakin banyak yang ia tahu tentang kejelekan bibi gurunya, yang pada umumnya bertitik tolak dari masalah cinta dan lelaki. Bahkan, ia pun tahu bahwa bibi gurunya itu punya urusan dengan Nyai Guru Betari Ayu yang pernah menceritakan penyakitnya dan menendam kepada Bidadari Jalang. Betari Ayu menyebut bibi gurunya Suto dengan julukan racun biadab. Tapi Suto tetap belaga tidak tahu menahu tentang Bidadari Jalang. Suto, tak ada waktu lagi bagiku untuk berbincang-bincang denganmu. Aku harus mengejar Datuk Maragade. Tunggu sebentar, Peramal Pikun, cegah Suto. Aku tahu kau pandai meramal dengan bekal pengetahuan dan pengalamanmu yang banyak. Tapi, bisakah kau mengetahui siapa perempuannya bernama Dia Sariningrum itu? Peramal Pikun sentakan mata jadi melebar tenggas. Wajahnya tampak terkejut itu tiba-tiba segera mengendur dan berkata, Aku tidak tahu siapa dia. Suto tersenyum. Aku tahu kau dusta padaku, Peramal Pikun. Tolong sebutkan di mana orang yang bernama Dia Sariningrum itu berada, Peramal Pikun. Wajah tua itu tampak menggeragap walaupun pada akhirnya ia bersikap tenang dan berkata, Aku tak kenal nama perempuan itu. Aku tak tahu di mana dia berada. Jangan tanyakan pada aku, Suto. Tapi, mengapa telingamu berdarah? Peramal Pikun semakin kaget. Ia pegang telinganya. Ternyata dari lubang telinganya itu mengalir darah kental yang segar. Tak begitu banyak, tapi cukup membuat wajahnya makin pucat. Ada rasa takut yang bersembunyi di balik wajah tuanya itu. Peramal Pikun pun segera berkata, Sekali waktu kita akan bertemu, Suto. Setelah berkata begitu, Peramal Pikun melompat ke atas tanggul sungai melalui pijakan batu di sampingnya. Sebelum Suto bicara lagi, Peramal Pikun lenyapkan diri dalam pengejarannya terhadap Datuk Maragade. Suto hanya membatin, apa sebab telinga Peramal Pikun berdarah ya? Apakah
ia mendapat serangan tenaga dalam dari seseorang yang bersembunyi sekitar sini. Tapi menurut indraku, tak ada orang di sekitar sini. Aku yakin Peramal Pikun tahu persis siapa dan di mana dia Sairiningrum itu. Haruskah aku mendesaknya? Oh tidak, aku tidak perlu mengejarnya dulu. Aku lebih tertarik mengejar peri malam yang cantik dan berdada sekali itu. Tapi untuk apa aku mengejarnya? Hanya sekedar menggoda kecantikannya atau ingin bersahabat dengannya? Tak tahu aku kenapa aku ingin mengejarnya. Gerangan, langkah apa yang akan dipilih Suto Sinting alias pendekar mabuk dalam langkah selanjutnya? Temukan jawabannya. Pilihannya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.